Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bersedia gabung untuk kuliah kita yaitu kearifan budaya lokal. Kemudian Bu Caci menyampaikan permohonan maaf karena Bu Anggun hari ini ada acara wisuda. Kebetulan Bu Anggun adalah Kaprodi dari Prodi Biologi Uniro. Jadi hari ini FMIPA itu mengadakan, mohon maaf, yudisium bukan wisuda, mengadakan yudisium. Jadi Bu Anggun menyerahkan perkuliahan ini ke Bu Caci seperti itu. Oke, Bu Caci share screen untuk materi kita hari ini. Sudah terlihat PPT Bu Caci? Nanti kalau ada teman yang gabung bisa itu ya dikasih tahu ke Bu Caci, karena Bu Caci saat presentasi tentunya tidak tahu kalau ada yang gabung atau tidak gitu. Ini butuh Bu Caci slideshow atau tidak? Sudah terlihat ya? Tidak usah Tidak ya? usah, Bu. Ya, Nggak usah. kelihatan kan. Oke, hari ini yang akan kita bahas itu terkait tradisi dan kesenian khas daerah setempat. Nah, yang Bu Caci sampaikan ini berarti tradisi dan kesenian khas yang ada di Kabupaten Tuban. Nanti untuk tugas kalian berarti sesuai dengan instruksi dari Bu Anggun. Jadi kemungkinan diminta untuk mengobservasi atau menceritakan terkait tradisi dan kesenian yang ada di daerah kalian masing-masing. Itu nanti tunggu konfirmasi dari Bu Anggun. Oke, Bu Caci mulai. Dari sini dulu, berarti kita kan berada di negara Indonesia. Nah, negara kita ini kan memiliki banyak provinsi, banyak pulau gitu ya, yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap daerah yang ada di negara kita itu mempunyai ciri khas yang unik atau yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan dari masing-masing daerah itu tidak sama. Bisa dilihat saja misalkan kebudayaan atau kesenian gitu yang ada di daerah Tuban tentunya kan tidak sama dengan yang ada di daerah Madura. Jadi setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kemudian karena yang dibahas di pertemuan kita hari ini itu hanya terkait tradisi dan kesenian. Untuk lagu kan sudah pernah kita bicarakan di perkuliahan sebelumnya, dan sebenarnya masih banyak lagi untuk ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang berbeda itu. Tapi kita fokuskan saja untuk perkuliahan kita di hari ini yaitu terkait tradisi daerah dan kesenian. Oke, jadi lanjutkan. Ini untuk pembahasan hari ini yang Bu Caci presentasikan itu terkait yang dimiliki tradisi dan kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban. Nah, kita tahu jadi Kabupaten Tuban itu memiliki banyak potensi wisata. Jadi di Tuban itu ada banyak gitu ya tempat-tempat wisata, khususnya yang pantai-pantai itu banyak. Ada Pantai Panyuran, ada Pasir Putih. Nah, sebenarnya Bu Caci sendiri belum pernah menjajah di semuanya gitu, tapi tahulah kalau di Tuban itu punya banyak potensi wisata gitu. Kemudian Kabupaten Tuban itu kan pelabuhan penting gitu ya pada masa zamannya Erlangga, yaitu pada abad ke-11
pertengahan abad ke-11. Nah, sehingga karena dia itu adalah pelabuhan penting, otomatis kan banyak yang masuk keluar melalui wilayah Tuban. Nah, itu juga yang menjadi penyebab bahwa Kabupaten Tuban itu memiliki banyak potensi wisata, kemudian keciri khasannya gitu, karena dia dilalui atau dihampiri banyak dari luar gitu, sehingga terintegrasi dengan masyarakat yang ada di Tuban. Kemudian untuk agama yang dianut oleh penduduk Tuban itu agama-agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Kristen ini berarti dua ya, Kristen Protestan sama Kristen Katolik, kemudian ada Islam, ada Konghucu gitu. Kemudian Kabupaten Tuban ini memiliki banyak tradisi khas daerah setempat. Jadi di Tuban itu masing-masing daerah atau masing-masing kecamatan, bahkan desanya itu punya tradisi masing-masing gitu. Dan dia juga memiliki banyak kesenian tradisional, dan itu berlaku untuk hampir masing-masing desa itu punya karakteristik keseniannya masing-masing gitu. Misalkan saja untuk di daerahnya Bu Caci ya, Bu Caci kan ada di Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Nah, di desanya Bu Caci itu dulu ada tradisi kayak manganan. Lah, manganan itu pun ada beberapa item. Jadi jenis manganannya itu sampai 4 gitu. Nah, itu juga berlaku untuk di daerah lain. Tentunya daerah-daerah lain yang ada di kabupaten juga punya tradisi dan keseniannya masing-masing. Oke, kita lanjut ke kan yang kita bahas tadi kan ada 2, terkait tradisi khas, kemudian terkait kesenian. Nah, kita bahas dulu terkait tradisi khas. Ini sebenarnya sudah ada di modul yang ditulis Bu Anggun, yang ditaruh di Sepada. Sifatnya di sini Bu Caci hanya menyampaikan. Mungkin kalian malas gitu ya membaca modulnya Bu Anggun, jadi kita presentkan di sini sehingga nanti kalian bisa membaca juga, bisa mendengarkan dari penjelasannya Bu Caci. Tuh. Nah, untuk tradisi khas yang dibahas di modulnya Bu Anggun itu ada 3 jenis, yaitu tradisi manganan. Tradisi manganan ini tidak spesifik ada di daerah tertentu, tapi dia berlaku di semua daerah. Gitu. Jadi hampir semua daerah yang ada di Kabupaten Tuban itu punya tradisi manganan. Seperti yang dibahas Bu Caci tadi, di desanya Bu Caci saja itu ada 4 jenis manganan dalam 1 tahun, dan kalau sekarang itu tinggal 2 jenis. Jadi ada yang namanya manganan kuburan, manganan sumur kidul, manganan sumur, kemudian ada manganan sumur bur. Sumur bur itu irigasi gitu. Nah, itu yang ada di Bu Caci. Sekarang tinggal 2, yaitu manganan kuburan sama manganan sumur bur gitu. Kemudian tradisi manganan perahu. Ini khusus di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kemudian tradisi khas yang dibahas lagi yaitu larung sesaji bekakak. Ini ada di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Gitu. Kedua tradisi ini berhubungan dengan wilayah yang ada di daerah pesisir. Gitu. Jadi kalau di tempatnya Bu Caci, Rengel, karena dia tidak bersinggungan dengan pesisir, jadi tradisi manganan yang berhubungan dengan laut itu tidak ada. Gitu. Oke, berikutnya ini terkait tradisi manganan tadi, sebenarnya itu
lebih identik atau lebih mengarah dengan kepercayaan zaman dulu, yaitu terkait animisme dan dinamisme. Untuk animisme dan dinamisme itu merupakan sistem kepercayaan yang hidup pada masa prasejarah. Jadi sebelum sejarah itu sudah ada kepercayaan ini. Kemudian untuk perbedaannya kita lihat dari animisme dulu. Animisme itu adalah suatu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Jadi penganut animisme itu mempercayai adanya kekuatan gaib. Contoh animisme yaitu ritual upacara adat gitu. Sedangkan untuk dinamisme itu adalah suatu kepercayaan pada benda-benda gaib. Jadi ada benda-benda yang dianggap dia itu keramat gitu. Misalkan tadi yang Bu Caci contohkan adalah di desanya Bu Caci itu ada namanya Manganan Sumur. Jadi sumur itu dianggap dia itu mempunyai kekuatan gitu. Jadi dia cenderung ke dinamisme. Kalau animisme berarti kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Sebenarnya berarti animisme dan dinamisme itu berhubungan, ya, karena kan biasanya menganggap di sumur itu ada roh nenek moyang yang menyertainya. Jadi dinamisme dan animisme itu berhubungan. Jadi contohnya ini sudah ada di slide-nya Bu Caci untuk dinamisme, yaitu percaya bahwa sebuah pohon itu memiliki kekuatan yang berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya. Sama halnya dengan tadi sumur kan yang di Bu Caci, Manganan Sumur, berarti dianggap bahwa sumur yang dikasih manganan itu, diadakan acara manganan itu memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan sumur-sumur pada umumnya. Itu. Oke, lanjut ke tradisi manganan. Jadi tadi yang akan kita bahas kan ada 3. Yang pertama yaitu tradisi manganan. Tradisi manganan itu merupakan tradisi ritual adat yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan yang menciptakan bumi dan alam semesta. Tujuan dari tradisi manganan itu adalah supaya Tuhan itu menambahkan nikmat dan rizki kepada masyarakat. Kemudian tradisi manganan itu ada yang mempercayainya itu adalah mitos. Jadi kalau tadi misalkan manganan di sumur di desanya Bu Caci, lah itu sebenarnya kan ada yang mempercayai bahwa si sumur itu punya kekuatan gaib gitu ya. Tapi ada juga yang mempercayai bahwa itu adalah mitos gitu. Nah, sampai sekarang, jadi sekarang itu semakin terkikis gitu ya, tradisi-tradisi semacam itu semakin terkikis dan diintegrasikan dengan ritual keagamaan. Jadi kalau di Bu Caci asalnya itu manganan ada 4, kan sekarang tinggal 2. Kemudian pelaksanaan manganannya pun yang manganan kuburan itu diisi dengan acara pengajian. Tuh, jadi dia sudah terakomodasi atau terintegrasi dengan Islam gitu ya. Jadi kalau dulu dia misalkan manganan kuburan itu kayak bakar menyan atau apalah gitu ya, tapi sekarang sudah mulai terkikis. Kalau Bu Caci waktu kecil itu masih seperti itu, tapi lambat laun ini semakin terkikis. Jadi sudah ngarahnya ke religius gitu. Kemudian ada itu yang meyakini ketika tradisi manganan itu tidak dilakukan, maka desa itu akan menerima sebuah musibah gitu. Kayak sebenarnya juga mitos sih kayak gini tuh, tapi ada memang entah itu karena tersugesti atau bagaimana ya, ada kejadian yang ketika itu memang dilanggar itu menimbulkan suatu musibah gitu. Oke.
Ini Bu Caci terus yang berbicara. Untuk di tempat kalian sendiri ada ndak tradisi kayak manganan gitu? Mungkin Mas Rian bisa cerita biar tidak Bu Caci Ya, terus. Bu. Kalau di daerah Magelang sini ya Bu ya, yang masih ada itu biasanya itu Bu, saparan. Saparan, namanya saparan ya? Ya, ya itu tuh dilaksanain pada bulan Sapar Ibu. Oh, terus ngapain Mas itu? Biasa, Di acaranya biasanya ngapain? itu ada yang nanggap wayang, terus itu ada yang apa itu kayak Bu, menangkap Bu, ya misalnya itu Bu ya Bu. Itu loh Bu, apa itu misalnya itu soalnya pada rewang ini Bu jadinya rame di rumah gitu. Terus ngapain Mas kalau saparan? Apa Bu? Ngapain kalau saparan gitu di tempatnya Mas Rian? Ya itu Bu kayak acara selamatan gitu loh Bu, kayak syukuran intinya mengenai hasil bumi yang ada di daerah Magelang dan sekitarnya ini Bu. Jadinya nanggap wayang, terus itu ngarak kayak apa ya? Ngarak apa sih? Iya ngarak-ngarak. Itu gunungan, ya gunungan dari hasil bumi yang ada di Magelang sini. Terus nanggap kesenian, misalnya jaran kepang, jatilan, terus tuh kobro siswo, sore kopeng ireng kayak gitu Ibu. Jadinya masih menggunakan itu tradisi, apalagi ya di daerah pedesaan Ibu. Jadi kalau pedesaan malah itu Bu, setiap apa itu panen padi atau pari itu Ibu, itu pasti ada yang nanggap wayang. Terus itu masih kepercayaan kepada animismenya itu, contohnya itu kepercayaan kepada Dewi Sri Bu. Jadi gitu. Jadi sama Dewi Sri gitu. Jadi masih ada ngasih sesajen juga di pinggiran sawah yang habis dipanen atau mau yang dipanen juga itu Ibu. Jadinya masih ada itu ya. Jadi masih percaya dengan leluhur dan moyang dan animisme seperti Dewi Sri gitu, Dewi Padi gitu Ibu. Yang penting orang kalau yang apa Ibu? Yang penting ora Dewi Sri Caci loh. Iki Bu Caci kan ya jenenge Sri Caci. Ya, nah kalau yang untuk dinamismenya sendiri di sini itu ada sebuah bukit Ibu. Nah, orang-orang bilangnya itu bukan bukit, jadi namanya itu gunung. Namanya itu Gunung Tidar. Jadinya di Gunung Tidar itu ada paku, dipercaya ada pakunya tanah Jawa. Jadi pusarnya tanah Jawa itu ada di Magelang Ibu. Jadinya itu setiap hari hampir setiap hari waktu sana itu dikasih itu Ibu, apa itu kayak sajen gitu Ibu. Sesajen, terus tuh ya masih kepercayaan. Jadinya kalau misalnya konon kalau pakunya itu pecah atau hancur, tanah Jawa bisa tenggelam Ibu. Gitu. Oke. Soalnya dari sejarahnya dulu emang seperti itu. Jadi dulu itu emang buat numbalin tanah Jawa itu susah Ibu, lawan dedemit-dedemitnya itu. Iya, begitu Ibu. Iya. Tapi mungkin ini ya seiring berjalannya waktu itu semakin terkikis ya, karena kan keagamaan masyarakat itu kan semakin menguat begitu ya, karena sepertinya begitu. Gitu. Tapi juga itu Bu tidak menutup kemungkinan kalau di daerah Magelang ini juga masih ada ya, mungkin 0,1 sekian persen itu masih ada yang menganut paham kayak misalnya keyakinan kejawen gitu Ibu, kayak abangan lah intinya. Iya. Jadi masih jadi ya emang mereka itu merasa manunggalin kaulo Gusti. Jadi itu Tuhan itu satu, dan itu ya yakinnya orang Jawa itu seperti itu Ibu. Gitu. Berarti kalau nikah pun itu tiron-tiron gitu ya Mas ya, tiron dipadukno, misalkan temune 24 gitu ndak boleh gitu masih itu ya. Iya. Masih Bu, jadinya itu ya ngitung itu kan Bu, weton sama apa. Jadi waktu mau itu memilih hari baik gitu Ibu. Oke. Gitu. Terus masih paham apa jilu, nggak boleh nikah anak pertama dengan anak ketiga.
rumahnya hadap-hadapan, itu nggak Iya, boleh iya, iya. juga. Betul, Mas. Iya. Itu aja Bu Caci. Terima kasih Mas Rian sudah Ibu. berbagi. Nanti ditunggu informasi dari Bu Anggun tugas yang harus dilakukan apa. Ini Bu Caci lanjut dulu ya, nanti gantian lagi yang bicara biar tidak Bu Caci terus. Oke, terlihat PPT Bu Caci? Terlihat Ibu. Oke, kita lanjut ini. Ini masih terkait tradisi manganan tadi ya. Jadi sebenarnya sudah kita jelaskan, itu ya sudah kita pahami. Tradisi manganan ini kan awalnya masih kental sekali, tapi seiring berjalannya waktu itu sudah mulai terkikis. Demikian juga untuk di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Magelang ya Mas Rian ya tadi yang dijelaskan. Iya Ibu, Magelang Kota sama Kabupaten. Oke, jadi sebentar Bu Caci ada yang izin masuk. Oke. Kemudian ini di slide-nya Bu Caci, manganan itu kan biasanya dilakukan di tempat-tempat yang diyakini itu memiliki kekuatan gaib gitu ya, misalnya di sendang, di sumur, kemudian pohon. Nah ini tadi berkaitan dengan keyakinan dinamisme tadi yang sudah kita bahas. Kemudian adanya tradisi manganan itu mendorong ulama setempat itu melakukan penguatan Islam. Jadi kalau tradisi manganannya itu masih kental banget, itu menunjukkan bahwa masyarakat itu masih belum memahami sepenuhnya apa-apa yang terkait dengan Islam. Kan sebenarnya kan kalau animisme, dinamisme itu bertentangan dengan syariat Islam kan gitu. Kemudian karena ulama itu harus semakin memperkuat Islam di masyarakat, sehingga tradisi manganan itu biasanya diubah dengan acara doa bersama, kemudian pengajian gitu. Kalau di tempatnya Bu Caci itu sudah seperti itu. Dan Bu Caci rasa itu beberapa tempat juga mengalami hal yang sama. Jadi beralih dari dulu yang bakar menyan, istilah gitu ya, sekarang cenderung ke acara pengajian gitu. Nah, pada tradisi manganan itu terdapat sebuah istilah yang namanya tanduk. Ya, kalau di Tuban itu namanya tanduk. Tanduk itu berarti ada perangkat desa atau orang yang ditunjuk. Jadi orang yang dianggap penting di desa itu memberikan ceramah. Itu yang dimaksud dengan tanduk kalau di Tuban. Kemudian sebelum agama Islam masuk, itu tradisi manganan dilakukan dengan melakukan seserahan dan membakar menyan tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang itu tradisi manganan sudah berganti dengan ritual doa bersama, kemudian pengajian dan lain sebagainya. Jadi cenderung ngarah ke Islam gitu. Cenderungnya begitu. Itu kalau di daerah Tuban. Kemudian tradisi kedua yang dibahas di modulnya Bu Anggun gitu ya, yaitu tradisi manganan perahu. Kalau tradisi manganan tadi itu berlaku umum gitu ya, dan tidak berhubungan dengan pesisir, daerah pesisir. Kalau ini ada tradisi yang namanya tradisi manganan perahu. Tradisi manganan perahu itu dilakukan oleh masyarakat khususnya, jadi masyarakat yang berada di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sehingga tradisi manganan perahu ini tidak ada di daerahnya Bu Caci. Gitu. Kemudian tradisi manganan perahu ini pada zaman dulu itu kepercayaan primitif masyarakat yang dilakukan dengan upacara untuk menyembah
roh yang menguasai laut. Berarti cenderungnya adalah ini masuk animisme begitu ya. Kemudian tujuannya dari tradisi manganan perahu ini adalah roh yang ada di laut itu memberikan penghasilan berlebih dan memberikan keselamatan kepada nelayan. Gitu. Pelaksanaan tradisi manganan perahu yang dilakukan oleh masyarakat Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, ini mempunyai tujuan itu tadi, agar penghasilannya itu banyak, semakin banyak, kemudian para nelayan itu selamat ketika mencari ikan. Tuh. Untuk pelaksanaannya yaitu menyembelih hewan kerbau dan memotong kepalanya, kemudian meletakkannya kepala kerbau tadi itu di tengah laut. Itu tradisi manganan perahu. Kemudian tradisi manganan perahu pada era 1990-an sampai sekarang itu pelaksanaannya adalah sudah beralih ya menuju ke Islam tadi seperti pembahasannya Bu Caci. Jadi ditutup dengan acara pengajian. Kalau yang dulu itu yang Bu Caci jelaskan sebelumnya tadi yaitu ada penyembelian kerbau. Kalau penyembelian masih tetap, hanya saja dulu itu tidak ada acara pengajian. Kalau sekarang sejak tahun 1990-an ke belakang ini sampai sekarang ini, berarti dia itu diiringi atau terintegrasi dengan kegiatan pengajian. Hampir sama dengan acara manganan yang ada di desanya Bu Caci. Jadi dulu bakar menyan dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah beralih ke pengajian. Itu terkait tradisi manganan perahu. Kemudian berikutnya adalah tradisi larung secaji bekakak. Ini yang ada di daerah Tuban juga. Tradisi larung sesaji bekakak itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban. Kalau tadi manganan perahu diadakan oleh masyarakat Palang. Kalau ini masyarakat Kecamatan Tuban. Tuh. Nah, tradisi larung sesaji, tradisi larung sesaji bekakak, salah tulis ini Bu Caci, merupakan sedekah laut sebagai wujud rasa syukur dan mengharap berkah dari Tuhan. Jadi dia berhubungan dengan laut. Nah, untuk prosesi tradisinya, itu yang pertama yaitu kirap kepala sapi. Jadi kepala sapi itu dibawa muter kampung gitu. Itu yang namanya kirap. Kemudian kepala sapinya itu didoakan. Jadi dibacakan doa-doa gitu. Kemudian kepala sapinya dipasang pada tiang pancang di tepi pantai. Jadi ditaruh di tepi pantai. Kemudian sesaji dan miniatur perahu yang digunakan, yang disiapkan oleh masyarakat itu dibawa dengan menggunakan perahu nelayan ke laut, yang diikuti dengan perahu-perahu lain yang dihias dengan bendera. Jadi diarak gitu, diarak ke laut. Miniatur dari perahu dan sesaji tadi menuju ke laut diiringi oleh perahu-perahu yang lain yang dihias dengan bendera. Oke. Untuk makna tradisi larung sesaji bekakak, jadi makna dari kepala sapinya tadi, kepala sapinya disebut dengan Kiai Mancung. Itu dipasang di tiang pancang dengan harapan agar nelayan dan keluarganya itu terhindar dari mara bahaya atau hal-hal negatif. Gitu. Itu tolak bala ya, ibaratnya begitu. Jadi kepala sapi itu dipasang di tepi pantai begitu, dengan harapan nanti adalah nelayan
dan keluarganya itu terhindar dari mara bahaya. Dengan sebutan kepala sapinya disebut dengan Kiai Mancung. Kemudian miniatur kapal itu disebut dengan bekaka. Itu terdiri dari telur, kacang hijau, kacang tanah, lawe, sisir, cermin kecil, pisang, cabai, terasi, micin, dan bumbu lengkap, gula, kelapa, bunga, dan nasi tumpeng kecil. Itu yang diarak menuju lautan tadi barengan dengan miniatur dari miniatur dari kapal itu, dan sesaji kan diarak ke laut sama nelayan-nelayan. Nah itu terdiri dari ini, telur, kacang hijau, dan seterusnya. Oke. Sebelum masuk ke kesenian, jadi pembahasan kita terkait tradisi yang ada di Tuban tadi ada 3, yaitu manganan, kemudian ada manganan perahu, kemudian larung sesaji bekaka. Itu yang ada di, kalau larung sesaji itu adanya di Kecamatan Tuban, kalau manganan perahu ada di Kecamatan Pawang. Kemudian untuk manganan sendiri itu berlaku umum, jadi daerah masing-masing itu punya manganan masing-masing. Contohnya adalah yang di desanya Bu Caci tadi. Gitu. Oke. Sebelum Bu Caci lanjut, kita beralih dulu ke kalian, biar nanti di diskusi ini tidak Bu Caci saja. Itu monggo yang ingin menceritakan daerahnya. Tadi Mas Rian sudah. Monggo yang ingin khususnya terkait tradisi dulu ya, karena untuk kesenian kan belum kita bahas. Jadi terkait tradisi. Monggo siapa yang bersedia? Oke, Mas Danang ya, masuk ke partisipasi soalnya nanti Bu Caci laporkan ke Bu Anggun. Monggo Mas Danang, diceritakan di daerah mana Mas Danang punya tradisi apa? Baik, selamat sore, selamat menjelang sore teman-teman. Semoga sehat selalu, dan Mas Jamaluddin semoga di sana sehat selalu juga ya Mas, dengan penyampaian. Amin. Oke, saya izin untuk memberikan argumen saya. Halo Mas Rian, gimana kabarnya? Dan Bu Caci semoga sehat selalu juga. Amin. Ferry dan lain-lain. Amin. Untuk tradisi ya Bu ya, yang tadi antara Islam terus dengan kebudayaan masa lalu. Saya lahir dari suku Tengger, saya besar di suku Jawa, saya lahir di Malang. Karena kita mempunyai 3 perbedaan budaya, tapi bisa menyatu menjadi satu. Ini saya akan menceritakan di suku Tengger Dalam. Di suku Tengger Dalam itu punya 3 agama, Hindu, Islam, dan juga Buddha. Di sana mempertahankan budaya, misal larung sesaji yang kita kenal dengan bahasa Tenggernya itu kasada, dan kita kenal sebagai upacara kasodo untuk kita semua, yaitu yajna katada. Nah, itu juga larung sesaji itu masih menggunakan dupa, kemenyan masih digunakan mereka, dan masih dan di sana juga masih menggunakan kerbau karena mereka menganggap itu adalah maiso, yaitu maiso itu adalah hewan pertama yang ada di bumi. Di sana meskipun agamanya 3, mereka Tuhannya 1, Gusti Allah, dan nabinya adalah Nabi Muhammad. Tetapi mereka menganggap bahwa agama mereka itu ya Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Islam gitu. Jadi mereka di sana itu rukunnya begitu, 3 agama merukun menjadi 1. Jadi Tuhanku loh ya Gusti Allah, tapi agamaku ini, dan kitabnya mereka meskipun Buddha dan Hindu, kitabnya mereka adalah Rimbon Atamakno. Rimbon Atamakno itu adalah seratan dari kitab suci Al-Quran. Tapi mereka gak mau dibilang sebagai, mereka berbeda. Ya, Buddha dan Hindu mereka itu berbeda dengan Buddha Hindu yang lain, seperti itu.
Nah, untuk kepercayaan seperti itu tidak pernah mau dihilangkan. Misal sih upacara adat Karo, yaitu upacara adat. Assalamualaikum Mas Danang. Selamat datang Bu Anggun. Pak. Ini Mas Danang menceritakan tradisi di tempatnya Bu Anggun. Oke, silakan monggo dilanjut Mas Danang. Monggo Mas Danang dilanjut bisa. Oke, ya, aku itu Bu kayak pernah diomongin gitu Bu, maksudnya kayak ke Islami atau gimana tuh. Nah itu loh Bu, malah ini percaya atau tidak percaya tapi ojo maido gitu ya ungkapannya orang Jawa itu. Kenapa nggak percaya tapi ojo maido. Nah itu tiba-tiba ada banjir besar, padahal ada banjir besar, pedih banget itu Bu selama beberapa hari karena tidak melaksanakan upacara itu, mau dihilangin sama orang-orang yang fanatik pada Islam. Terus itu orang kepala desa yang mau menghilangkan itu satu keturunan meninggal semua, anaknya meninggal. Terus itu tahu upacaranya itu kayak mau diganti kayak pengajian gitu loh. Nah tiba-tiba si pawonnya, mungkin kalau kita masih tahu pawon ya, nah pawonnya itu terbang Bu. Jadi yang buat masak ikannya itu, iwak PTE itu terbang terus nancep di pintu dan sampai sekarang itu masih ada. Jadi kepercayaan seperti itu memang masih ada di daerah saya dan tidak ada yang namanya kita keluar dari syariat Islam karena kami juga masih memegang ajaran Islam insya Allah. Tapi di sisi lain itu yang merupakan tradisi seperti itu. Mungkin yang lebih berperan nantinya adalah ulama yang ada di situ Mas ya. Tapi melihat kejadian mungkin ya si ulamanya sendiri banyak berpikir ya ketika dia akan mengintegrasikan sebuah ajaran Islam sepenuhnya yang tadinya kalau melihat kejadian-kejadian seperti itu ya Mas Danang ya. Iya Bu, akhirnya kami di sana itu berakulturasi dan kami itu kan itu tuh Bu, kami itu pemegang teguh ajaran Allah SWT yang ada di Islam. Insya Allah masih memegang teguh ajaran Islam, masih melaksanakan mulutan gitu masih melaksanakan secara utuh. Dengan insya Allah kami juga tetap menjalankan ritual seperti itu meskipun tidak keluar dari jalan Islam. Insya Allah seperti itu, masih melaksanakan seperti itu. Karena kayak seperti itu mau dihilangkan itu tidak bisa kalau di daerah saya, karena memang sudah udah turun temurun dilaksanakan seperti itu. Iya, mungkin butuh proses juga Mas ya. Soalnya ya itu tadi kalau melihat ketika itu ditiadakan kok efeknya ada langsung dampak seperti itu ya mungkin ada rasa takut gitu ya untuk menghilangkan. Kan kita manusia normal biasa ya tentunya ada sedikit kecemasan lah ketika nanti akan menghilangkan, mungkin ada yang pro ada yang kontra begitu. Jadi mungkin ya butuh proses tersendiri begitu. Sama halnya di daerahnya suaminya Bu Caci itu Bojonegoro, desanya itu ketika ada yang nanggap wayang itu nanti akan ada hujan deras banget sampai kalinya itu meluap gitu. Nah itu sudah pernah terjadi juga. Jadi ketika ada masyarakat sing punya gawe entah itu nyunatno atau hitan atau mantu begitu, dia nanggap wayang kejadian seperti itu. Entah itu sebenarnya hanya sugesti atau kebetulan atau bagaimana ya, tapi memang kejadian seperti itu dan otomatis kan itu membuat masyarakat menjadi percaya bahwa dia tidak akan melakukan tanggap wayang gitu. Dan itu gimana Mas Rian? Di tempatnya Mas Rian juga ada yang seperti itu? Iya Bu, ada Bu. Jadinya di daerah Kabupaten Magelang itu ada yang di lembah Gunung Telomoyo itu Bu.
Jadinya di lembah Gunung Tilomoyo itu ada suatu hajatan, dan di hajatan itu nanggap wayang Ibu, nanggap wayang. Tiba-tiba itu ada angin kencang yang dari atas Gunung Tilomoyo, terus habis itu tendanya itu sampai jatuh nimpa sama yang pada di dalam situ itu Ibu. Jadinya meninggal semua gitu Ibu. Jadinya makanya di situ itu tidak boleh ada yang nanggap wayang Ibu, khusus di daerah lembah Gunung Tilomoyo itu Ibu. Begitu Ibu. Padahal sebenarnya itu kalau dikaji dari segi sainsnya ya mungkin ada yang bisa masuk akal gitu ya, masuk di logika, tapi namanya juga masyarakat yang masih tidak semua masyarakat kan saintis semua kan ya, maksudnya. Jadi ketika ada kejadian seperti itu ya mereka mungkin ada rasa takut tersendiri begitu. Juga tidak bisa disalahkan ya, memang kalau masih memegang hal-hal seperti itu gitu. Mungkin Bu Anggun ada tanggapan Bu Anggun? Atau mungkin Bu Anggun yudisium. Oke, kalau gitu Bu Caci lanjutkan untuk kesenian ya. Untuk kesenian. Oke, kalau tradisi tadi sudah jelas, jadi nanti kalian bisa, kalau diminta Bu Anggun menceritakan tradisi-tradisi yang ada di daerah kalian, tentunya kalian kan sudah ada semua ya tadi yang share. Itu ada Mas Danang, Mas Rian sudah menceritakan. Kalau minta divideokan mungkin karena kan tidak bertepatan waktunya gitu ya. Jadi mungkin hanya bisa tanya jawab dengan masyarakat setempat atau bagaimana. Nanti instruksinya nunggu lagi dari Bu Anggun. Oke, kita lanjut untuk kesenian tradisional. Nah, di Tuban ini kesenian tradisional yang diangkat di modulnya Bu Anggun, kemudian Bu Caci buat PPT ini, itu ada kesenian yang namanya kentrung bate. Ini ada di Desa Bate, Kecamatan Bangilan. Gitu. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu kesenian sandur. Sandur ini ada di Desa Sukorjo, Kecamatan Parengan. Untuk di desanya Bu Caci sendiri itu tidak punya kesenian tradisional yang khas dari desanya Bu Caci, itu tidak ada. Jadi di Banjaragung, Rengel itu tidak ada kekhasan dari kesenian tradisional daerahnya. Kalau di tempatnya Bu Caci berarti yang kesenian yang sering ditanggap gitu ya, yang dilakukan itu ya sindir sama wayang itu. Tapi kan itu bukan kekhasan dari daerah karena dia juga ada di daerah-daerah lain. Oke, ini yang pertama yaitu kesenian tradisional kentrung bate. Jadi kesenian tradisional kentrung bate itu merupakan kelompok kesenian kentrung yang merupakan warisan dari pujangga Persia yang menyebarkan agama Islam. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Kabupaten Tuban itu kan pelabuhan penting pada zaman dulu. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan itu ada masyarakat atau orang-orang dari daerah-daerah lain, Timur Tengah dan lain sebagainya, negara-negara lain itu masuk ke Tuban dan itu membawa dampak atau membawa pengaruh terhadap kesenian yang ada di daerah Tuban. Kesenian tradisional kentrung bate adalah seni pertunjukan yang lahir di Desa Bate, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Kemudian kentrung bate itu dipopulerkan oleh Kiai Basiman, ya. Jadi yang pendahulunya atau yang mempopulerkan dari kesenian kentrung bate itu adalah seorang kiai yang bernama Basiman. Dia itu salah satu tokoh agama Islam di Desa
batik pada zaman kolonial Belanda. Jadi tahun 1930-an. Untuk tujuannya dari kesenian tradisional kentrung batik itu adalah menyindir penjajah yang selalu bertindak sewenang-wenang. Jadi pada saat itu kan masih zaman penjajahan. Nah, kemudian muncullah yang namanya ini kesenian tradisional kentrung batik ini. Dia itu bertujuan itu tadi untuk menyindir dari penjajah gitu ya, yang tindakannya kan sewenang-wenang. Jadi disindir melalui sebuah kesenian gitu. Oke. Berikutnya masih terkait dengan kesenian tradisional kentrung batik. Dia itu memiliki beberapa keunikan. Di sini sudah bisa dituliskan. Yang pertama, dalangnya itu adalah wanita. Jumlah pemain itu 2 sampai 4 orang. Jadi pemainnya itu berkisar antara 2 sampai 4. Kemudian semua pemain berperan sebagai panjak. Panjak itu pemain musik. Tetapi ada satu orang yang berperan ganda, yaitu dia sebagai panjak dan sekaligus sebagai dalang. Tuh. Untuk alat musik yang digunakan adalah tabuh, timplung atau kenteng dan rebana. Jadi apa ya, ketipung. Kalau sekarang namanya ketipung kayaknya ya, ketipung sama rebana. Untuk cerita yang diangkat itu adalah cerita-cerita Nabi, cerita Rasul, cerita khalifah itu. Jadi cerita-ceritanya itu mengarah ke keagamaan Islam. Kan tadi sudah dikatakan bahwa yang membawa itu kan dari Persian ya, cenderung ke Islam gitu. Kemudian bahasa yang digunakan dalam penyajian kesenian tradisional kentrung batik ini adalah bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Itu. Biasanya untuk kesenian tradisional kentrung batik itu digunakan pada acara-acara resmi seperti pernikahan, kemudian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI dan lain sebagainya. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai terkikis. Jadi kesenian ini sudah mulai tidak dilakukan lagi karena dia terkikis dengan apa ya, DJ atau apa sekarang yang apa elektron gitu-gitu. Mungkin sudah mulai terkikis gitu. Terus menurut Dalang Surati ya, jadi dalang salah satu nama dalang yang pernah melakukan atau berkontribusi di kesenian tradisional kentrung batik itu kentrung batik digunakan untuk memagari kultur budaya desa dari serangan budaya asing. Jadi dulunya kesenian kentrung batik ini diharapkan sebagai penghalang gitu ya, agar masyarakat itu tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya asing. Gitu. Kemudian berikutnya ya pembahasan sub pembahasan yang terakhir yaitu terkait kesenian tradisional sandur. Nah, sandur merupakan kesenian khas dari Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Sandur ini hampir sama dengan ludruk. Ludruk ini kan masuk kategori kesenian Jawa Timur. Itu. Kalau khas daerah dari Kecamatan Parengan, Desa Sukorejo khususnya ini namanya sandur. Dia mirip-mirip dengan ludruk. Namun yang membedakan adalah sandur ini hanya mempunyai satu lakon atau cerita yaitu terkait pertanian. Jadi dia itu membahas tentang pertanian mulai dari cara menggarap ladang, kemudian membajak sawah, menanam padi, hingga proses pemanenan. Jadi yang dibahas itu topiknya adalah terkait pertanian. Kemudian untuk nama pemain utamanya ini ada 4.
Jadi ada yang namanya Balong, Petak, Cawi, sama Tangsil. Ini adalah pemain utama. Nah, keempat pemain tersebut ini yang melakukan, yang berperan, artisnya itu adalah laki-laki, anak laki-laki yang belum dikhitan. Nah, masyarakat ini punya asumsi bahwa ketika anak laki-laki belum dikhitan itu adalah masih suci, jadi tidak punya banyak dosa, makanya dia dijadikan artis sandur ini atau pemeran utama dari sandur. Selain dari empat pemain utama tadi, ada pemain pendukung dalam kesenian tradisional sandur. Itu ada yang namanya tukang kandut atau juru kunci, kemudian ada germo, ada tukang oncor, ada pae gandul sama mboke gandul. Jadi pemeran-pemerannya di kesenian sandur itu ada itu tadi. Ada pemeran utama yang jumlahnya 4, ada pemeran pendukung tadi yang mendukung, berarti dia tidak pemeran utama. Oke. Kemudian kesenian tradisional sandur ini hampir sama dengan teater ya, kesenian teater kalau sekarang. Tapi dia sifatnya tradisional, di mana di dalamnya terdapat suatu interaksi antar pemain. Ya, kalau teater kan otomatis bermain peran ya, jadi ada interaksi antar pemainnya. Kemudian kesenian tradisional sandur ini tidak hanya diikuti dengan interaksi saja, tapi dia juga diselingi dengan tari-tarian. Kemudian pertunjukan sandur ini dilakukan di lapangan dan 4 pemain utamanya itu berjalan memutar searah jarum jam. Gitu. Untuk bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Kromo. Kemudian nanti di sela-sela pementasan itu disajikan sebuah tarian atau pepatah yang tujuannya itu adalah menasehati masyarakat. Gitu. Nanti bisa dilihat untuk link video dari kesenian-kesenian yang dibahas ini di modulnya Bu Anggun sudah ada, nanti bisa di-download di Spada atau bisa cari di YouTube, kan banyak sekali itu terkait kesenian sandur sama tadi kentrung bate. Oke. Kemudian tadi Bu Caci kan mengatakan bahwa pemeran utama dari kesenian sandur kan ada 4, yaitu si Petak, kemudian Balong, Tangsil, sama Cawi. Nah, si Petak ini memerankan tokoh petani miskin namun mempunyai karakter yang giat dalam bekerja. Sedangkan Balong ini memerankan tokoh petani yang kaya raya. Nah, Tangsil itu memerankan tokoh tua yang memiliki karakter lucu. Jadi dia apa ya? Yang membuat lelucon gitu. Kemudian Cawi ini memerankan tokoh seorang sindir atau ladek atau penari tayub. Jadi dia itu sindir gitu. Ada penarinya kan tadi dikatakan selain interaksi ada tarian-tariannya. Lah ini yang dilakukan oleh si Cawi ini tadi. Tuh. Dan karena dia adalah hanya punya satu topik yaitu terkait pertanian, maka tokoh-tokohnya ini adalah berperan sebagai ruang lingkupnya adalah petani. Ini untuk pemeran pendukungnya tadi, yaitu tukang kandut atau juru kunci. Ini merupakan tokoh yang dituakan dalam kelompok sandur. Kemudian germo ini merupakan dalang dalam pertunjukan sandur, sehingga dia itu yang memanage alur cerita. Gitu. Jadi dia hafal alur ceritanya bagaimana, ini dimanajeri sama si germo ini tadi. Kemudian tukang oncor itu merupakan tokoh yang membawa obor. Jadi saat keempat pemain utama ini mau memasuki lapangan tadi ya, area pertunjukan, maka diiringi dengan obor. Nah, ini tukang oncor yang memerankan atau pemeran pendukungnya adalah tukang oncor. Kemudian pae gandul sama mboke gandul ini merupakan tokoh selingan yang muncul di adegan terakhir. Nah, dia itu memberikan kayak lelucon-lelucon yang nanti identik dengan menasehati tadi ya di adegan terakhir. Lah itu ini diperankan oleh pae gandul sama mboke gandul ini. Oke.
terima kasih, itu paparan Bu Caci terkait tradisi khas dan kesenian yang ada di daerah Tuban. Oke, tadi sudah kita bahas terkait tradisi, mungkin ini ada yang mau menceritakan terkait kesenian khas yang ada di daerahnya. Monggo, siapa yang ingin bercerita? Sebelum kita mengakhiri meet kita, gitu. Monggo siapa? Mungkin Mbak Freri, Mbak Diarotun, atau yang lainnya Mbak Anis. Monggo siapa? Mungkin saya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Diarotun, silahkan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan ini di daerah Rembang. Rembang ya, Mbak? Iya, Rembang Jawa Tengah. Tempatnya era Kartini, Bu. Bu Iva ya? Daerahnya Iya, Bu Iva. Bu Iva itu Sarang, Bu. Oh iya, Sarang ya. Tapi masuk Rembang ya, Mbak ya, Sarang? Iya, masuk. Monggo Mbak Diarotun dilanjut. Ya, kalau di Rembang itu yang saya tahu ada 4 untuk keseniannya. Yang pertama itu ada tayub. Tayub itu seperti sinden, menyanyikan lagu campur sari tapi agak mendayu-dayu. Liriknya itu dipanjang-panjang gitu. Itu sebagai penanda bahwa di rumah itu ada semacam pernikahan atau tidak. Tapi tayub ini sudah agak mulai punah. Ganti elektron ya, Mbak? Iya. Oke, monggo, Mbak. Terus yang kedua itu namanya ada emprik. Emprik. Iya. Emprik itu semacam anaknya ketoprak itu loh. Anaknya ketoprak. Iya, ketoprak itu ya bermain drama tapi teater gitu ya, Mbak ya? Kayak teater gitu ya? Iya, tapi pakai bahasa Jawa semua. Ceritanya itu kerajaan-kerajaan gitu, Bu. Iya. Nah, kalau empra ini biasanya di daerah Rembang itu ada 2 jenis, namanya empra tua sama empra enom. Nah, kalau empra tua ini biasanya dikenal dengan namanya itu empra Wahyu Sukobudoyo. Nah, kalau yang empra enom ini namanya empra Asih Sari Budoyo. Sulit ya, Pak ya namanya? Iya, Bu. Terus kalau empra ini itu biasanya dilaksanakan setahun sekali pada bulan Muharram. Itu bertepatan setiap malam Jumat Legi. Itu berdasarkan penanggalan Jawa seperti itu. Ada 4 berarti, Mbak ya, di daerah Rembang ya? Iya, yang terakhir itu ada apa ya namanya itu? Patel sarang, Bu. Kalau patel sarang itu sama seperti sumo itu loh, Bu. Gulat tapi kalau yang sumo kan badannya gede-gede. Kalau yang patel sarang ini yang badannya kecil tetap bisa ikut. Terus kalau yang sumo itu kan ada perlengkapan semuanya, ada matras. Kalau yang patel sarang ini digelar di tempat umum. Terus selama kan itu diiringi sama alat musik gamelan gitu, Bu. Nah, kalau yang gamelannya itu udah selesai berarti permainannya sudah selesai. Lah itu ada yang mengikuti, Mbak, untuk patrol sarong itu kan, soalnya itu cenderung gak sakit toh, maksudnya tanpa perlengkapan. Patel sarang, Bu. Ya, patel sarang. Iya, ya ada, Bu. Dapat hadiah ngoten, Mbak Diarotun? Itu biasanya dipilih untuk itu loh, Bu. Kayak pemilihan siapa yang lebih jago gitu. Di tempat itu. Manfaatnya nanti apa, Mbak, kalau sudah terpilih jadi jago itu? Maksudnya dia berperan di mana? Ya, kalau yang saya tahu itu cuma sebatas tradisi saja, Bu. Nggak ada kayak kalau menang harus diginiin, nggak ada. Mungkin maksudnya Bu Caci kalau menang ibaratnya dapat sapi mungkin atau gimana gitu. Enggak ya berarti ya? Enggak. Oke.
Terima kasih Mbak Diarotun. Ada yang lain lagi yang mau share? Nanti partisipasinya Bu Caci laporkan Bu Anggun. Ada yang mau cerita, Mas Jamal, Mbak Rosa? Saya Bu. Oke, Mbak Frairi. Monggo Mbak. Frairi, iya Bu. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu Anggun. Bu Caci Mbak saya. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Caci. Iya. Iya. Jadi di Sidoarjo ini terdapat budaya nyandran sama dengan yang ada di Tuban Bu. Dan di Sidoarjo ini tradisi nyandran itu dilakukan setiap bulan Ruah pada saat bulan purnama. Kemudian nyandran ini itu dilakukan di laut dengan kegiatannya yaitu nelayannya itu mencari kupang berlomba-lomba untuk tengah laut di Selat Madura. Yaitu ungkapan rasa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dilakukannya itu di Desa Balongdowo, Sidoarjo. Kemudian juga ada kesenian tari ujung, yaitu tarian untuk meminta hujan yang dipertunjukkan oleh 2 orang laki-laki yang bertelanjang dada Bu, sambil mencambuk dengan rotan secara bergantian. Itu masih ada ya Mbak ya sekarang ya? Maksudnya yang Mbak Frairi ceritakan ini berarti masih dilakukan sampai saat ini? Iya, masih Bu. Iya, biasanya di acara ruatan desa begitu Bu. Kalau dicambuk itu berarti atas kesediaan orangnya sendiri ya Mbak ya? Soalnya kan sakit otomatis kalau dicambuk. Iya, atas kesediaan penarinya Bu. Ada latihan tentunya ya Mbak ya? Iya, biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu begitu Bu. Dan sebelum melakukan tari itu ada upacara-upacara begitu Bu. Oke. Mungkin untuk menjaga ya, biar apa ritual gitu ya Mbak ya, mungkin ya. Iya betul. Oke. Ada lagi Mbak? Iya. Ada lelang Bandung Bu. Lelang Bandung ya. Apa itu Mbak? Iya di Sidoarjo. Itu tepatnya dalam peringatan Maulid Nabi. Ya, kegiatan lelang Bandung itu dilakukan di alun-alun Sidoarjo, Bu. Ya. Ya, itu tujuannya untuk menjunjung tinggi peringatan Maulid Nabi Muhammad dan untuk meningkatkan produksi ikan bandeng di wilayah Sidoarjo. Oh, ya. Itu bentuknya apa, Mbak Fieri? Biasanya itu lelang bandeng begitu Bu, kayak pelelangan gitu. Acara, iya pelelangan. Kemudian nanti kalau sudah dilelang nanti makan bersama-sama begitu Bu. Oh iya. Ada lagi Mbak? Sudah Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ferry ya, sama-sama. Ada yang mau cerita lagi? Saya Bu Caci. Oke, monggo Mas Jamal. Ini terakhir ya, karena sudah hampir 2:30. Monggo Mas Jamal. Oke, mungkin nggak banyak-banyak Bu Caci. Kalau di daerah Gresik sama Surabaya, kalau saya ketahui sendiri, kesenian ya mungkin hampir sama juga dengan teman-teman dan Bu Caci sendiri. Kalau di Gresik itu tadi ada sama kayak dengan Mbak Ferry, tapi dilaksanakan tanggal ganjil ketika Ramadan. Oke, Ramadan ya Mas ya, puasa berarti? Nggih, festival bandeng. Jadi berat gede-gedean, besar-besaran bandeng. Jadi mana yang berat bandengnya nanti dibeli sama bupati, kalau nggak gitu sama pejabat-pejabat tinggi di Indonesia gitu Bu biasa. Oh, kayak lelang tadi ya berarti ya Mas Jamal ya? Iya. Mahal gitu Mas? Nggih, mahal. Lihat berat-beratnya Bu Caci.
Itu dari hasil tambaknya si yang ikut lelang ya Mas ya berarti? Nggih, nanti ada hadiahnya juga. Jadi ada trofinya juga. Bagus. Biar yang punya tambak itu termotivasi untuk membuat si bandeng besar-besaran ya Mas ya berarti ya? Okay. Biasanya yang menang ya daerah Pantura, daerah Ujung Pangka, Pasir Putih sana. Soalnya kan deket-deket itu. Apa laut sama ada yang tambak juga. Oke, ada lagi Mas Jamal? Mungkin itu. Kalau wayang ya sudah umum juga. Iya, wayang itu kan itu ya sudah masuk itu ya kesenian Indonesia malah kalau wayang itu ya Mas ya. Ini belum 2:30, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan. Kurang 10 menit ini untuk 2:30. Mas Fatoni mungkin, Mbak Rosa, Mbak Anis. Saya sepertinya sama kayak Mbak Dian. Satu daerah ya? Satu daerah ya Mbak Anis? Iya Bu, satu kecamatan malah. Berarti hampir sama ya? Nanti kalau dapat tugas dari Bu Anggun, dikondisikan berarti Mbak ya? Oh iya Bu. Oke. Yang lainnya? Sudah? Tidak ada? Cukup? Kalau cukup berarti Bu Caci akhiri. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin share gitu ya, share kebudayaan, kesenian, tradisi yang ada di daerahnya masing-masing. Tadi sudah alhamdulillah sudah 5 mahasiswa yang menceritakan gitu ya. Nanti bisa untuk detailnya mungkin bisa diceritakan di tugasnya Bu Anggun. Kalau diminta tugasnya seperti apa nanti ditunggu saja. Kemudian ini kita akhiri perkuliahan kita, nanti bisa ditunggu link rekam video perkuliahan kita yang nantinya sebagai bukti perkuliahan dari mahasiswa MPKM ini, gitu ya. Nanti Bu Caci share di grup, gitu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akhiri meet kita, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.